Bedanya apa? Jadi kalau carbon plate yang aku rasain, dia tuh ketika walaupun ini tebel ya, ini kan tebel nih. Ketika kita pijak, dia tuh ada redaman dari busanya, dari zoomnya ini. Tapi ketika kita pantulin, karbonnya tuh bantu dorong teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau bahas tentang perlarian, khususnya tentang sepatu. Jadi teman-teman, aku bakal jabarin beberapa jenis sepatu berdasarkan kategori jaraknya. Ya, jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go! Suatu ketika ada yang tanya sama aku, Mas Dani punya sepatu lari berapa? Oke, aku jadi bingung nih jawabnya. Kalau aku bilang sejujurnya nanti dikira sombong, dikira flexing. Tapi kalau aku cuma bilang punya satu atau dua doang, aku nggak jujur. Jadi ya macam mana ya kan? Jadi makin kesini kita tuh bakal makin tahu bahwa ternyata sepatu tuh sepatu lari ya. Walaupun titelnya sepatu lari, mereka tuh punya kegunaan masing-masing teman-teman. Nah makanya di video kali ini tuh aku pengen jabarin itu. Nah kebetulan kemarin aku tuh kalian tahu di 2 vlog yang lalu aku cerita tentang Run to Care. Jadi aku lari sejauh 157 km dalam kurun waktu 34 jam. Itu juga banyak yang tanya, loh Mas pakai ganti sepatu berapa kali? Mas Dani pakai sepatu apa? Terus Mas Dani apa namanya itu kok sampai sendalan tuh apa karena salah sepatu apa gimana? Nah ini makanya ini aku bakal jelasin ke kalian tentang persepatuan. Jadi kalau kalian tanya aku punya sepatu berapa, mungkin aku road sepatu buat jalan di aspalku itu ada 5 atau 6, sedangkan sepatu khusus trail aku ada 3. Bayangin, ada hampir 10 cuman sepatu lari. Ini nggak bermaksud flexing ya karena ini aku juga lari itu udah dari 2016. Tapi yang tadi aku sebut itu adalah sepatu yang masih aktif, yang masih bisa dipakai, bukan yang udah mati teman-teman. Oke, berdasarkan jarak sepatu itu dikategorikan gimana ya? Jadi kita bisa kategoriin sepatu berdasarkan jarak yang mau kita ambil. Jadi kita mau jarak pendek, menengah, mau jarak jauh, ya kan? Nah kalau kita ngomongin tren penghobi di Indonesia ini, maka jarak-jarak atletik nggak kita anggap ya teman-teman. Jarak atletik tuh contohnya kayak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Itu jelas jarak-jarak yang kita tuh jarang ambil ya, paling sprint doang. Cuman kalau kita tuh rata-rata kan 5K, 10K. Nah, jadi kalau nanti aku ngomong jarak pendek itu berkisar antara 5 sampai 10. Cuman nggak ada salahnya kita bahas dari sepatu jarak pendek dulu teman-teman. Oke, kalau misalnya kita ngomong yang tadi atletik ya, sprint 100 meter, sprint 200 meter, 400 meter. Nah itu rata-rata di track. Jadi mereka pakai spike shoes atau sepatu bergerigi, mirip kayak sepatu bola. Bedanya kalau sepatu bola totol-totolnya itu besi ya. Kalau sepatu trek itu totol-totolnya nanti kayak jarum-jarum gitu teman-teman. Bentar nih aku majuin dulu supaya lebih enak. Sepatu jarak pendek ini mungkin bisa kita kategorikan dari sekilo, 2 kilo, 5 kilo sampai mentok 10 kilo. Disclaimer dulu, ini murni pendapatku ya. Jadi vlog ini atau review ini atau tips and trick ini adalah murni pendapatku dan experienceku. Kalau kalian punya pendapat berbeda, kalian bisa tulis menurut pendapat kalian. Dan sebenarnya di luaran tuh banyak literatur, kalian bisa baca. Jadi ini aku share menurut pendapatku. Ini dia yang pertama, sepatu jarak pendek. Jarak pendek ini berarti kisaran kilo, 2 kilo, 5 kilo sampai mentok 10 kilo kalau buat aku ya teman-teman. Sepatu jarak pendek itu contohnya adalah dia soalnya bakal tipis banget. Nih tipis banget. Nah, kalau tadi yang aku bilang sepatu trek itu ada totol-totolnya.
apa namanya, kayak jarum-jarumnya. Nah kalau ini nggak ada, ini masih ada solnya tapi ini tipis. Ini tipenya Adidas Adizero Japan. Kalau yang sekarang itu namanya Adidas Takumi Sen kalau nggak salah. Nah ini sendiri, ini aku udah punya dari tahun 2019 atau 2020. Ini cuman aku tadi cek pakai masih aman, jadi amat sangat nyaman. Nah kenapa aku jarang pakai sepatu ini, karena ini tuh benar-benar sepatu buat sprint teman-teman, buat speed. Jadi kalau kalian mau cari lari 12 menit buat masuk ke kepolisian ya gitu, atau nyari PB di 5K, kalian bisa pakai sepatu ini. Kenapa kok harus pendek apa namanya, si solnya ini? Jadi kalau kita sprint itu butuh traksi yang cepat, butuh hentakan. Nah kalau semisal sepatu yang tebal itu cenderung ditahan dulu teman-teman. Walaupun sekarang ada teknologi karbon ya, nanti aku jelasin nanti. Yang sepatu yang solnya pendek, dia tuh antara yang ketika kita napak terus kita injak itu bisa langsung jadi tenaga, bisa langsung jadi power menghempas ke depan. Nah terus makin tipis suatu sol, suatu sepatu, otomatis dia makin ringan. Jadi ini ringan banget ini sepatu ini. Apalagi kalau memang dia didesain untuk race. Ini kayak bolongan-bolongannya tuh, ventilasinya tuh banyak. Jadi istilahnya benar-benar sepatu minimalis teman-teman. Tapi sepatu ini kalau kalian pakai jarak jauh ambiar. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau aku ini mentok 10K? Karena mungkin ada beberapa orang yang pelantarnya kuat, yang kakinya kuat, bisa pakai sepatu ini buat cari personal best di half marathon. Tapi kalau aku jelas enggak, karena ya aku jujur bodoh banget. Aku beli sepatu ini tuh waktu itu titip teman di Jepang, terus aku pakai di 42K, di full marathon. Dan akhirnya pelantarku tuh nyeri udah dari kilometer sekitar 18-19 udah nyeri, udah sakit. Padahal masih 42K. Dan kalau kita maraton di road tuh nggak ada drop back, nggak ada support, nggak ada apa. Kita nggak bisa seenaknya ganti sepatu. Jadi ya udah ambiar, bener-bener. Aku waktu itu berapa ya? Kayak sekitar hampir 6 jam deh teman-teman karena kesalahan sepatu. Oke, jadi ini adalah sepatu jarak pendek. Berikutnya ada sepatu untuk menengah. Jarak menengah ini bisa dipakai 5K bisa, dipakai 10K bisa, dipakai 42K juga bisa. Ini aku ada beberapa sepatu teman-teman. Nah ini sepatu andalanku, ini namanya Hoka Clifton. Kalau Clifton ini sebenarnya aku bisa bilang ini daily shoes ya. Sepatu, kalau sepeda itu sepatu all round. Karena apa? Ini dibuat jarak pendek bisa, dibuat jarak jauh bisa. Cuman sepatu ini kalau dibuat jarak pendek, kalau kita mau cari waktu itu ya nggak bisa karena dia relatif tebal. Selain ini juga ada Nike Zoom Vaporfly 2. Nah ini bedanya, kalau ini udah teknologi karbon, kalau ini non karbon. Mungkin aku jelasin dulu satu-satu. Kalau buat aku, sepatu yang non karbon ini lebih enak buat endurance, buat nyantai, buat istilahnya isiran lah ya. Jadi kalau kita mau CFD-an, mau social run, mau lari bareng komunitas, nah aku sering pakai si Clifton ini. Terus sekaligus pertanyaan, kenapa kemarin pakai Clifton ini? Nah karena aku ketika di Sumba 50K itu aku udah pernah pakai sepatu ini dan nggak ada masalah sama sekali. Jadi seri Clifton tuh dari dulu aku favorit ya. Nah ini seri Clifton yang ke-9 aku pakai 5TK itu bener-bener nggak ada masalah. Ketika kemarin di Run to Care aku sampai kilometer 130 tuh pakai sepatu ini juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kilometer 130 kaos kakiku tuh mulai basah, mulai lengket, di dalamnya mulai lengket. Nah itu timbul masalah, apalagi setelah ada blister melepuh-melepuh di jari kaki teman-teman. Nah kalau sepatu ini, kalau kelebihannya ya tadi aku sudah bilang bisa all round, bisa daily shoes. Sepatu ini kalau udah bersih, ini masih kotor ya, kalau udah bersih ini bisa dipakai buat harian juga, bisa dipakai buat nge-mall, bisa dipakai buat jalan. Nah tapi ini nggak bisa buat speed teman-teman. Ini bener-bener pure buat nyantai, buat endurance. Ini Clifton jarak menengah. Berikutnya ada, ini adalah Nike Zoom Vaporfly 2. Kalau ini sebenarnya bisa dikategoriin racing shoes juga, cuman aku taruh di jarak menengah ya. Ya walaupun
ini bisa dipakai di jarak pendek juga sih, buat sprint juga bisa sih. Kenapa? Karena sepatu ini tuh punya carbon plate. Kalau zaman dulu sebelum tahun 2020 itu sepatu itu nggak ada teknologi karbon ya. Jadi kalau misal kita kejar PB 5K, 10K itu atlet-atlet rata-rata pakai sepatu tipis semua, bener-bener kayak gini, soalnya tipis yang enteng. Nah, makin kesini teknologi berkembang, mereka terutama yang pertama kalau nggak salah Nike itu dia melalui Kipchoge waktu itu Nike Zoom Vaporfly yang seri pertama itu ngeluarin carbon plate shoes. Bedanya apa? Jadi kalau carbon plate yang aku rasain, dia tuh ketika walaupun ini tebel ya, ini kan tebel nih, ketika kita pijak dia tuh ada redaman dari busanya, dari zoomnya ini. Tapi ketika kita pantulin, karbonnya tuh bantu dorong teman-teman. Kalian tahu karbon itu adalah sesuatu yang stiff, sesuatu yang keras. Jadi ketika dia pantulin, dia bisa bantu dorong. Itulah kenapa sepatu ini tuh jadi salah satu sepatu terlarisnya Nike. Dan sampai sekarang udah Vaporfly 3, ada Alphafly ya, semacam itulah teman-teman. Memang teknologi itu memudahkan kita dan memberi apa ya, improvement ya, karena zaman dulu tuh cari 10K 50 minutes buat aku itu effort, bener-bener effort. Heart rate-nya tuh pasti di atas 165, terus 170 up terus. Tapi begitu keluar yang namanya sepatu karbon, walaupun fisikku tuh nggak upgrade karena aku juga crossingan sama sepedaan ya, tapi ternyata aku bisa berkembang, waktunya bisa sama aja dengan heart rate yang relatif lebih rendah. Itulah gunanya carbon plate itu teman-teman. Kelemahan dari sepatu ini adalah dia nggak enak buat jalan. Jadi ini murni buat race, murni buat event, atau murni buat lari. Ketika kalian jalan ini nggak enak karena dia tuh kayak mendal-mendal gitu teman-teman. Sebenarnya aku ada review khusus tentang sepatu ini, kalian bisa lihat aja di channelku di video-video sebelumnya teman-teman. Berikutnya adalah sepatu jarak jauh, sepatu maraton, sepatu endurance. Nah, disclaimer lagi ya, ini sebenarnya bisa buat maraton karena banyak juga orang yang pakai ini buat maraton. Aku sendiri belum pernah, cuman aku pakai sepatu ini terjauh itu sekitar 30 kilo dan memang nggak ada masalah. Jadi intinya kalau di sepatu ini adalah dia nggak enak buat jalan teman-teman. Terus kalau kita ngomongin sepatu yang khusus buat endurance, buat jarak jauh, itu ada kalau di Hoka namanya Hoka Bondi. Kenapa aku bilang dia spesialis jarak jauh? Karena dia tuh soalnya tuh tebel banget dan dia empuk banget, jadi cushion banget. Kenapa kita butuh cushion? Karena ketika kita lari jarak jauh di atas 50K itu kita bakal menapak atau istilahnya kita bakal ngelangkah itu bakal ribuan kali, puluhan ribu, bahkan mungkin bisa 50.000 langkah dalam satu kali lari itu teman-teman. Jadi bayangin kita kaki kita jerok gitu terus. Kalau misal soalnya tipis pasti nyeri, lama-lama pasti nyeri, dan nyeri itu nggak cuma di telapak ya, nyeri itu bisa naik ke ankle, ke lutut, ke mana pinggul ya, pokoknya pertamanya nanti engsel dulu teman-teman. Terus buat kalian yang sering kena shin splint itu bisa juga karena kalian lari di median yang kasar, di median yang keras, pakai sepatu karbon. Nah itu jadi apa ya, ibarat kata karbon itu lebih keras, kalian lari di media yang keras, jadi gampang cedera teman-teman. Oke, ini dia sepatu yang aku maksud buat endurance. Tadi kita ngomongin Bondi, nah ini aku ada Adidas Adizero Prime X Strong. Sekali lagi ini sebenarnya buat 5K juga bisa, buat 10K juga bisa, cuman aku lebih suka ini buat minimal half marathon up. Nih, nah, sayangnya sepatu ini tuh di-banned dari race, dari apa sih, federasi lari gitu teman-teman. Kenapa? Karena sepatu ini terlalu tinggi, jadi ternyata batas ketinggian suatu sepatu dalam race itu adalah 40 mili apa ya, atau 42 ya, kalau nggak salah 40 mili. Nah sementara sepatu ini tuh punya tinggi 49 mili, bayangin. Jadi ini di-banned. Tapi so far kalau kalian nggak cari podium, kalau kalian hanya mengejar PB, ini masih legal, masih diperbolehkan teman-teman. Ini adalah sepatu cushion, sepatu tinggi dengan carbon plate. Jadi aku sukanya dari sepatu ini adalah kita dapat empuknya, kita dapat cushionnya. Jadi ketika kita ngelangkah ada redaman dari apa namanya ini, Like Strike Pro-nya si Adidas ini. Terus nanti ketika kita napak, ketika kita dir gitu lah, itu dapat
pantulan stiff dari karbonnya ya teman-teman. Karbonnya tuh di sini, ini ada kayak cakar 3, ini adalah karbonnya dari Adizero Prime Extra. Selain sepatu ini yang tebelnya segini tuh ada New Balance Fresh Foam yang Hero atau apa ya, itu 50 mili, jadi 5 cm, bayangin. Kelemahan sepatu ini lagi-lagi entah kenapa sepatu carbon plate itu nggak enak buat jalan, kayak dia kayak aneh gitu aja sih teman-teman. Cuman yang Adizero ini nggak sekaku ini ya, nggak apa ya, maksudnya buat jalan tuh dia masih lebih enak daripada si Vaporfly ini. Cuman si Adizero Prime Extra ini dia buat manuver belok-belok nih amat sangat nggak enak. Jadi dia kalau ibarat kata motor tuh kayak Ducati teman-teman, gaspol lurus begitu belok tuh dia kayak susah gitu. Aku nggak ngerti apa karena terlalu tinggi ya. Cuman ini sepatu favoritku, sepatu ya, semoga tahun depan bisa cari personal best pakai sepatu ini, karena tahun ini gagal gara-gara ankle teman-teman. Nah jadi itu adalah 3 kategori sepatu ya, menurut jarak dan menurutku. Ada jarak pendek, ada jarak menengah, ada jarak panjang. Selain itu ada juga sepatu harian, sepatu jalan. Nah ini aku punya namanya Ultra Boost, ini yang uncaged ya. Ini sebenarnya sepatu jalan ya teman-teman. Cuman kalau kalian urgent, kalian mau isi run, ini juga bisa dipakai. Pokoknya segala seri Ultra Boost itu kalau buat aku sepatu jalan lah, bisa buat lari tapi nggak terlalu nyaman. Balik lagi, ini menurutku ya teman-teman. Cuman enaknya sepatu ini adalah kalau kita mau keluar kota atau keluar pulau naik pesawat itu tuh cukup buat sepatu ini aja. Buat jalan-jalan oke, buat lari oke, buat istirahat oke, tapi nggak bisa buat race atau buat cari speed. Kurang enak teman-teman. Jadi itulah dia. Bayangin ada banyak kan, itu baru sepatu road ya, belum sepatu trail. Ya intinya kalau kalian misalnya mau cari sepatu, aku saranin sih cari yang relatif tebel, yang nggak terlalu tebel, tapi jangan sepatu yang kayak gini ya, jangan sepatu race gini, karena ini kalau buat long run itu nggak enak banget. Jadi kalian minimal tuh kalau mau cari ya kayak Hoka Clifton gini lah. Bisa kalau Nike itu bisa ini Vaporfly atau bisa Pegasus. Kalau New Balance aku nggak hafal. Kalau Hoka dia ya Clifton atau Match. Kalau Adidas Boston 11 itu juga bisa. Dan sekarang tuh juga banyak berbagai macam brand sepatu masuk ke Indo ya. Ada Saucony, ada Brooks, ada Salomon selain trail dia juga punya yang road. Jadi berbagai macam teman-teman. Sekali lagi ini pendapatku, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Pokoknya kalau kalian ada koreksi atau ada pendapat, langsung aja tulis kolom komentar. Mungkin sekian dulu kali ini. Kalau berani dan saran langsung tulis saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye bye.